Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Kerjaannya, studinya juga. Amin. Rezekinya juga. Amin. Kalau yang kenal dengan suaranya, mungkin tahu di sini ada siapa. Di sini ada kedatangan lagi Teh Ica, Teh Ica. Ya, halo Sampurasun, Sadayana. Kalau dihitung-hitung kayaknya Ica paling sering deh kesini. Oh iya. 3 kali udah kayaknya. Iya. Ya. Jadi member reguler aja gimana? Ya. Seperti yang kalian lihat teman-teman, di sini ada Teh Ica. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. 2023 kayaknya macam-macam ya. Ada macam-macam. Macam-macam banget. Banget. Apa single 2 ya? 2 single, ada alhamdulillah. 2 single, ada project macam-macam dan nikah juga. Nikah juga, ya. Ya rezeki 2023 ya. Iya betul, alhamdulillah. Kalau kerjaan lancar-lancar. Kerjaan lancar, alhamdulillah. Kalau ini banyak nggak sih Ica? Apa tuh? Di Jepang kayak manggung di mana gitu? Manggung dibilang banyak enggak sih, tapi ada aja. Cuman kemarin kalau tahun lalu memang setelah lewat musim panas itu aku nge-stop semua kegiatan. Karena ngurus nikahan. Riuh banget. Nah sekarang udah mulai lagi sih. Nah kalau 2 single yang tahun 2023 kemarin ada Summer Drive sama Nihon no Fureba yang jadi apa ya, musik di iklan McDonald's Indonesia. Ya. Nah itu boleh ceritain dikit nggak 2 project itu? Oke, jadi kalau yang project sama McD ini itu tuh udah dari awal, dihubunginya udah dari tahun 2023 awal. Jadi kayak mereka mau mengeluarkan menu Jepangan. Ya. Terus di request untuk bikin lagu iklan. Tadinya tuh berupa jingle untuk bukan jingle sih, mereka mintanya langsung kayak single khusus untuk kayak original soundtracknya menu ini gitu loh, dalam bahasa Jepang. Ya itu lumayan sih ya, ngebut, termasuk proyek ngebut untuk pembuatannya sendiri. Tapi aku suka banget sih konsepnya, karena orang-orang tuh pada ketipu, bener-bener kayak oh iya benar ya. Iya, kita tuh nggak bilang itu adalah lagu iklan gitu, karena orang Indonesia kan kebanyakan mereka suka J-pop, suka budaya Jepang gitu, tapi gak banyak juga yang tahu bahasa Jepang gitu. Jadi singlenya duluan kan memang yang keluar. Betul. Jadi kayak rilis singlenya dulu nih, terus kayak orang-orang pada enak lagunya J-pop sekarang banget gitu. Gak tahu artinya apa ya. Artinya apa. Padahal kalau misalnya ditranslate itu kayak liriknya roti yang empuk, sayur yang renyah, nori yang enak, kayak gitu-gitu. Bener-bener promosi lagu burger itu, menggambarkan si burger itu seperti apa. Di judulnya aja udah kelihatan banget ya. Iya, Nihon no Fureba. rasa Jepang. Rasa kayak, ini ya, mulut. Betul, rasa di mulut. Aji. Betul. Banyak yang ketipunya di situ sih, lucu. Yang nulis Ica juga? Yang nulis aku. Iya. Oh. Jadi mereka kayak kasih beberapa keyword gitu untuk how to menggambarkan, how to describe the menu gitu. Terus aku buatlah rangkaian yang memang kayak dalam bahasa Jepang yang memang masuk ke lagunya gitu. Oh, waktu nulis langsung bahasa Jepang apa Indonesia dulu? Keywordnya bahasa Indonesia, cuman waktu nulis langsung di bahasa Jepang sih. Udah native ya?
Enggak, dibantu tentunya dibantu native, ada double check juga ya. Oh. Ya seperti itu sih. Dan apa ya, lucunya karena tadinya tuh wah kayak ini nih video klipnya terus apa sih, nggak, ya benar kata Ica tadi, nggak, orang tuh nggak bakal nyangka bahwa sebenarnya itu tuh ngomongin makanan itu. Iya, dan iklan itu, terselubung. Dan itu iklan dari McDonald's. Iya. Masih ada nggak sih menunya sekarang? Udah nggak ada, itu Udah kayak limited doang. Gente ya? Iya, gente sebulanan deh kalau nggak salah. Laku nggak ya? Katanya sih rame ya. Singlenya sih lumayan ya kemarin, ya, banyak yang denger ya. Banyak banget itu, sempat viral di Spotify sih. Kayak karena itu yang nyanyi. Kemarin tuh lihat berapa ya, udah lumayan. Bahasa Jepang, tapi yang nyanyi ternyata orang Indonesia gitu. Oh. Terus lebih rame lagi setelah orang-orang tahu itu adalah iklan burger gitu. Yang dimana sempat dihujat juga ya, bukan lagunya. Iya, timingnya nggak enak banget karena pas orang-orang pada apa ya istilahnya, memboikot produk-produk yang mendukung Israel. 4 bulan setelah itu rilis. Oh iya banget ya. 4 bulan setelah lagunya rilis, produknya rilis, itu baru muncul kan kayak boikot ini, boikot itu gitu. Iya. Yang mereka ini tuh apa sih sebenarnya? Mereka langsung komen di situ ya? Iya. Sebenarnya mereka ada yang kayak karena brand yang diboikot nih, ayo kita serang. Yang gitu ada. Oh. Yang apa ya? Kayak pakai hijab tapi mempromosikan brand yang sedang diboikot. Padahal udah lewat ya. Padahal udah lewat. Tuh kayak sebelum ada kerusuhan boikot itu tuh dirilis saat mereka yang komen itu masih jajan McD juga sebenarnya. Dan padahal McD Indonesia sendiri juga udah merilis statement ya. Iya. Bahwa, ada press release-nya kalau mereka tidak berkaitan langsung. Memang brandnya sama, cuman entitas yang berbeda gimana sih? Ya gitu lah. Iya betul. Dan nggak ada berafiliasi terhadap ya itulah Israel dan lain-lain gitu. Padahal ya sebenarnya mereka kayaknya cuma bayar ininya aja ya, license-nya aja sih kayaknya gitu. Ya itulah ya. Betul sekali. Ya namanya netizen ya. Iya. Lucu aja sebenarnya liatin komen-komennya. Kayak gitu ya. Ya gimana ya? Ya gimana? Betul. Masa lagunya mau dihapus? Lumayan tadi. Iya. Aku lihat udah 200, hampir 250 ribu yang denger ya. Yang paling ini ya sekarang ya. Yang paling banyak didengar. Kalau di listener. Spotify. Iya. Kalau di YouTube dia viewersnya 3 juta. Wah. Sih, tapi itu memang banyak akumulasi dari ads juga, dari Spotify yang dilempar ke YouTube juga. Cuman kayak 3 juta pertama kali sih. 3 juta views pertama kali. Kan bukan influencer ya. Iya, betul. Kalau oke lah. Oke. Nah kalau yang satunya tuh itu apa ya? Sama musisi Jepang ya? Betul, sama salah satu DJ, nggak salah 2 DJ yang memang 2 orang ya? ternama di Jepang. Itu tuh proyeknya berawal dari jadi aku sempat muncul di acara televisi ABC Studio. Itu ABC tuh Studio Inggris berarti? Enggak, Jepang. Salah, ABC TV. Nama acaranya Unknown Studio. Jadi dia memang memperkenalkan musisi-musisi, artis, pelukis, dancer, benar-benar pekerja seni yang ini orang tuh berbakat tapi kok belum dapat spotlight yang seharusnya gitu. Terus mereka perkenalkan di situ. Nah, guest yang muncul di situ dikasih satu proyek, nih kalian bikin proyek kolaborasi bareng-bareng. Bikinlah satu karya kita yang provide semua gitu. Kebetulan waktu itu aku muncul bareng dengan salah satu DJ di Jepang, DJ Kartun namanya.
yang dia udah sering manggung di Ultra Japan, tau ya? Oh ya. Ya, kayak acara EDM, festival EDM-nya Jepang. Ya, dia salah satu DJ di Ultra Japan. Nah, terus kita collab juga sama Amu Pamusang. AMPM. Ya, itu iya. Kalau orang Jepang bilangnya. Iya. Iya, dia kayak salah satu DJ yang hits juga di Jepang dan sering collab sama artis dari berbagai negara. Ya, dan itu adalah lagu bergenre house pertama yang pernah aku rilis. Hijabnya juga lagi. Iya. Betul. Tapi kan bukan itu ya dilihat ya. Iya. Tapi aku sukanya itu loh, bermusik di Jepang tuh kayak mereka nggak pernah komentar tentang hijab. Maksudnya nggak pernah komentar tentang batas privasi ya biarin aja gitu ya, iya, mereka yang lebih melihat seperti itu. Tuh mau nih orang agamanya apa, mau cara berpakaian seperti apa, bodo amat, yang penting dia punya bakat bagus, oke. Nyanyinya bagus gitu, suaranya dan lain-lain. Ya lucu sih sebenarnya, bukan lucu ya, karena image kita tentang musik house kalau di Indonesia kan selalu ya gitulah. Iya. Tiba-tiba loh yang nyanyi jilbaban gitu, hijaban gitu. Terus udah gitu lagunya juga rilisnya nggak di Indonesia gitu, rilisnya di Jepang. Dan mungkin bisa menjadi hal menarik juga karena ketika orang luar non Jepang atau mungkin orang Barat gitu loh melihat, lagunya enak. Terus waktu dilihat video klipnya loh yang nyanyi yang nyanyi pakai hijab dan lain-lain. Betul. Itu ada ocehan netizen juga nggak gara-gara musik itu? Nggak ada sih sebenarnya, kalau memang cuman ditujukan untuk genre tertentu atau musik tertentu. Cuman ya banyak aja sih yang kayak music is haram. Oh, terus, lebih ke situ. Iya, paling yang kayak gitu-gitu. Oh, masih berkutat di situ ya? Banyak banget. 2024 juga banyak aja kayak lo ngapain bermusik is haram. Sister, it's haram gitu. Terus kayak ada yang suruh matiin Instagram kamu sekarang. Udah kamu nyanyi, kamu memamerkan wajah dengan make up. Bukan orang Indonesia doang ya, macam-macam aja. Iya, orang Indonesia sebenarnya malah lebih pengertian sih masalah itu, masalah musik haram apa dan segala macam, mereka lebih ngerti gitu. Oh, justru bukan orang Indonesia. Bukan, kebanyakan ya orang-orang dari Timur Tengah, dari negara tetangga yang mungkin di budayanya mereka beberapa poin masih sangat, atau pengen dibalas kali. Siapa tahu ya. Mungkin ya. Kali nyangkut. Iya, gitu-gitu ada sih. Oh, iya, macem-macem ya. Betul. Dan 2023 kayaknya cukup banyak rezeki ya. Alhamdulillah ya. Kemarin sempat ini juga ya, Ica apa tuh? Masuk audisi itu udah termasuk ini bukan? Yang The Voice itu. Iya. The Voice juga. 2023 kebetulan Jepang pertama kali rilis The Voice Japan. Mereka bikin acara di Jepang dan kebetulan aku ikut audisinya juga sih. Ada ininya lagi, ada Avocado-san juga di sana ya. Iya, dia setia menemani. Tapi nggak lolos lah ya. Nggak lolos, sayang sekali. Itu kamu daftar atau invitation sih kalau kayak gitu-gitu? Daftar, beberapa ada yang daftar, beberapa ada yang dapat invitation. Salah satunya adalah aku. Jadi aku dihubungi langsung sama pihak The Voice-nya, karena sering ngeliat aku mondar-mandir di TV kali ya, di acara-acara nyanyi. Mereka bilang, terus mau nggak cobain gitu acara ini. Ya karena The Voice Indonesia udah lama kan ya. Jadi aku kayak pas lihat tawarannya, oke, ayo gitu. Iya, tapi itu salah satu audisi yang sebenarnya sangat aku sesali sampai sekarang. Sesali? Karena nggak lolosnya atau karena apanya? Karena alasan nggak lolosnya sebetulnya. Alasan nggak lolosnya? Kayak aku tuh nggak bisa menonjolkan seluruh potensi yang aku punya gitu loh di situ. Apa? Karena lagunya apa? Iya, jadi lagu aku saat audisi
sama lagu yang pas di blind audition itu beda banget. Jadi aku seleksi awal di studio ya, sebelum di TV itu tuh pakai lagunya Adele dan ada 2 lagunya Adele sama Mercy, aku lupa nyanyi siapa, Davi kalau nggak salah. Ya itu menurut aku lebih cocok aja gitu loh, aku nyanyikan. Tapi udah gitu ada obrolan kayak backstory orang ini nih kayak gimana. Nah terus di situ aku bilang aku itu pertama kali tahu lagu Jepang dari Hiraiken. Dan sekarang pun aku suka gitu, dan aku hampir hafal tahu semua lagunya Hiraiken. Nah terus ya udah kamu nyanyiin lagu Hiraiken gimana gitu. Nah dari sekian banyak lagu Hiraiken, yang sebetulnya ada beberapa lagu yang memang aku pede nyanyiinnya dan menurut aku itu bisa memperlihatkan semua kemampuan aku. Ya tapi dipilihannya lagunya yang Popstar judulnya. Terus kayak itu dengan alasan iya soalnya cocok sama kepribadian Icha-sang yang akarui gitu. Request produser berarti ini ya. Iya. Nah aku tuh menyesal di situ kenapa aku nggak lebih galak waktu itu, kayak nggak mau. Ya aku nggak bisa nolak waktu itu. Tanggung jadinya ya performance-nya ya. Betul. Ya itu agak disayangkan sih. Padahal Yuri udah mau mencet. Tapi ya sudahlah, yang sudah berlalu biarkanlah berlalu. Ada lagi nggak ntar kayak The Voice 2 gitu? Gak ada ya? Enggak sih. Lucunya ya di Jepang tuh gak pernah naik acara-acara yang dari luar. Kayak di Jepang tuh dulu X Factor ada loh dulu. Terus sebelum The Voice itu ada ini Japan Got Talent. Iya gak sih? Iya itulah. Itu juga ada. Terus Idol juga pernah zaman baheula. Terus tapi gak, ya udah satu kali nggak bisa naik, udah bye. Malah banyak terkenal yang dari acara yang betul. itu ya, yang Ikimonogatari itu ya. Iya, mereka tuh malah lebih nonton acara yang bikinan Jepang. Karena mungkin lebih cocok sama seikakunya orang Jepangnya sendiri kali ya. Ya memang sih kalau dipikir-pikir ya teman-teman, produk luar yang masuk ke Jepang tuh selalu sudah sangat-sangat diadaptasikan terhadap orang Jepang gitu loh. Jadi kemungkinan pun misalkan ada produsen datang ke Jepang itu selalu joint venture sama perusahaan yang memang udah ada di Jepang gitu. Kayaknya memang ini juga sih ya, acaranya yang The Voice itu juga nggak yang ini bangetnya sih, nggak yang viral banget juga nggak sih? Iya. Kayaknya ya. Iya. Betul. Mereka bilang nanti tahun depan ikut lagi ya Icha-sang, ikut audisi lagi gitu. Tapi ternyata tidak ada sampai sekarang. Iya. Yang kamu tahu di Jepang tuh acara-acara yang mirip The Voice tuh apa aja sih kalau yang acara Jepangnya ya? Iya, tapi Jepang itu biasanya seasonal gitu loh bikin acara. Jadi kayak cuman lagi ada ide ini gitu, dibuat satu season aja ya gitu. Iya, jadi gak ada yang kayak Idol 1, Idol 2, Idol 3 tuh gak ada. Yang sampai sekarang masih hits itu ada namanya Kasho. Aku juga sempat ikut 2 kali. Itu tuh dibilang kayak idol sih, bener. Kita audisi dari banyak orang. Itu tuh audisinya berbulan-bulan, tapi dia on airnya cuma 1 hari. Cuman semi-final dan final doang. Jadi selama audisi yang masing-masing itu tuh gak cuma sama produsernya doang. Iya, betul. Oh, kayak gitu. Ya. Mari kita tunggu lagi lah kalau ada audisi nyanyi lagi, biar biar banyak muka orang Indonesia juga gitu loh di Jepang gitu. Betul. Dan jarang-jarang ya. Terakhir itu yang aku tahu ya, terakhir yang orang cewek hijab terkenal nyanyi itu malah
dulu sempat viral yang nggak tahu atau nggak, yang di acara nyanyinya China kalau nggak salah. Oh iya, yang orang Malaysia. Yang orang Malaysia. Iya. Dia malah jadi terkenalnya di sana. Iya. Ya emang jago juga sih ya. Jago banget sih. Jago juga. Terus ya kali aja bisa jadi kayak gitu juga gitu. Amin. Di Jepang. Nah 2023 akhirnya nikah juga. Iya. Selamat. Terima kasih. Lupa nggak apa namanya? Nggak nyelamatin tadi. Oh nggak apa-apa. Selamat. Udah berapa lama pacaran? Kalau dari pacaran berarti udah 3 tahun. Dari 3 tahun. Iya. Namanya avocado ya? Avocado. Karena dia suka avocado. Oh itu. Iya, bukan nama asli. Iya dong, bukan nama asli. Apalagi teman-teman yang udah sering ngepoin Instagramnya Kak Ica ini kan, pasti Kak Ica ini kan pasti tahu lah. Oh, nama cowoknya avocado. Gitu. Iya. Tapi sebelum nikah malah nggak pernah diupload ya di Instagram. Enggak. Nggak pernah. Jadi emang dia yang request sih kayak. Nggak mau kena exposure-nya gitu. Iya. Buat dia kayak takut mengganggu privasinya dia. Pertama, ya aku menghargai lah ya. Cuman sekarang udah nggak apa-apa sih, dia kayak ya udah nggak apa-apa. Awalnya tuh Kaudashi pun nggak mau nampilin wajah di Instagram ataupun di YouTube. Jadi kalaupun misalnya memang upload tuh mukanya aku sensor pakai stiker avocado gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat kalau kita ketemu orangnya bukan tipe-tipe Jepang yang kayaknya bukan tipe-tipe Jepang yang takut kamera gitu loh nggak sih? Oh iya sih. Cuman lebih kayak apa ya namanya? Keputusan pribadi gitu nggak sih? Betul. Mungkin takut ganggu pekerjaan juga. Dan segala macem. Takut nanti ditemuin temennya di internet gitu kan. Oh iya benar. Itu aja berita kita nikah aja kan masuk ini Detik terus apa sih CNN? Enggak CNN. Kok CNN sih? Apa sih? Itu dah pokoknya banyak beberapa digital platform di Indonesia tuh kayak diberitain kita nikah, terus kayak muka dia terpampang gitu. Nah dari situ mungkin dia udah kayak ya udahlah. Asalkan muka aja nggak apa-apa. Itu jangan-jangan pun nyomot dari salah satu influencer sih kayaknya ya. Iya, itu dari story-nya Erika. Oh ya pantas. Terus mereka bikin news gitu. Pantas sih. Iya. Ya. Gitu. Ya semoga langgeng. Amin. Apalagi ya. Kemarin itu dari proses pacaran terus akhirnya memutuskan menikah tuh gimana prosesnya? Apakah sama kayak gitu kayak orang Indonesia, keluarga ketemu keluarga terus apakah ada penolakan, loh kok kamu gitu? Nggak penolakan sih, cuman mungkin istilahnya jadi orang tua aku tuh bukan orang yang kayak pacaran adalah sesuatu yang nyata gitu tuh, enggak. Jadi mereka bilangnya ini bukan pacarnya si Teteh gitu, tapi teman dekat gitu. Jadi teman dekatnya si Teh Ica gitu. Meskipun kamu bilangnya pacar gitu ke mereka, enggak juga? Aku juga enggak sih, karena aku udah tahu. Iya aku udah tahu itu enggak akan diakuin pacar gitu loh. Jadi kayak teman si Teteh, teman si kakak gitu. Itu tuh prosesnya ya. Setelah 2 tahun kayaknya 2 tahun kita deket tuh, terus aku udah sering ketemu orang tuanya dia. Nah waktu itu aku pulang ke Indonesia untuk bisnis trip. Sempat pulang. Terus udah gitu dia tiba-tiba aku ikut dong ke Indonesia. Aku pengen tahu Bali gitu. Akhirnya ya udah kayak aku udah nyampe Bali duluan gitu loh. Terus kayak dia nyusul dengan itu urusan dia lah, dia menyusul itu. Terus ya udah sekalian udah di Bali, kenapa nggak ikut ke Bandung aja gitu, sini aku kenalin sama keluarga aku. Ya udah akhirnya ikut ke Bandung, terus kenalan sama keluarga.
gitu. Dan aku udah sering cerita juga sih, maksudnya kayak orangnya kayak gini. Sebelum mualaf pun kayak dia selalu ikutan puasa Ramadan. Udah 2 tahun tuh dia tamat. Tamat. Gak cuma nyobain, tamat. Dia tamat. Yang pertama memang kayak dia kayak nggak bisa, kayak aduh ini tsurai nih, soalnya nggak bisa minum air putih juga kan, air juga nggak boleh, jadi kayak ini tuh bentar lagi puasa lagi ya? Tsurai banget. Iya, awalnya dia kayak agak ngos-ngosan gitu, tapi berhasil juga. Udah 2 tahun dia lengkap. Iya, nah mungkin orang tuaku dan keluarga juga ngelihat itu adalah salah satu hal yang positif gitu loh. Dia juga menunjukkan ketertarikannya terhadap Islam, terhadap Indonesia. Maksudnya dia bukan yang kayak karena lo orang Indonesia lo harus ngikutin gue, enggak, tapi kayak ya udah kita saling belajar gitu loh. Dari situ ya udah kayak oh ya udah akur-akur gitu kan. Sampai akhirnya dia mantap untuk mualaf. Ya setelah dia mualaf sih bener-bener gak ada masalah apa-apa lagi, bener-bener ya udah. Oh ya udah ya jalani aja kesehariannya di Jepang, dan kalau bisa sih jangan lama-lama lagi gitu. Oh berarti mualaf dulu sebelum lamaran ya? Iya. Benar. Itu dia mualaf duluan. Terus dibilang jangan lama-lama lagi gitu. Tapi dulu tuh aku kayak aku nggak mau nikah sebelum 30 gitu. Nah, tapi kayak dipikir-pikir kemarin itu ya ampun 30 itu tahun depan gitu loh. Aku 30 tahun depan, ya udahlah kalau nikah sekarang apa bedanya gitu kan. Seenggaknya orang tua pun keluarga besar pun lebih apa ya, kayak ansing kalau aku udah sah gitu sama dia. Ya udah akhirnya kita menikah duluan, nggak duluan sih, maksudnya apa ya, dengan proses yang panjang itu, jadi ijab kabulnya udah beberapa bulan sebelumnya, resepsinya baru beberapa bulan ke depannya gitu. Nikahnya duluan, resepsinya belakangan. Iya betul kayak gitu. Yes. Dari berarti gimana kalau itu gimana, lebih ke pendaftaran ke Kuyakusho atau ke KBRI? Ini saking panjangnya aku memo dulu nih di handphone. Yes. Itu prosesnya benar-benar panjang. Pertama-tama itu kita kan sebagai orang Indonesia yang menikah di luar negeri tentunya daftarnya di KBRI. Yeah. Tapi berkas-berkas yang diserahkan ke KBRI itu harus didapatkan dari Indonesia, dari kelurahan. Ya, nah, N1 sampai tergantung kelurahannya, ada yang cuma sampai N4, ada yang N5. Bukan JLPT ya? Bukan ya. Kalau JLPT udah lulus dong. Ya, terus kayak itu yang lumayan menguras tenaga. Kayak karena kadang bolak-balik ya. Iya, sebenarnya bisa dititipin sih, maksudnya kayak bisa diwakilkan gitu loh. Cuman waktu itu adikku lagi kerja di Jakarta, di rumah kayak bunda sendiri. Domisili kan di Bandung. Betul, terus kayak aku nggak tega lah nyuruh orang tua ya. Jadi ya udah sekalian aku pulang ngurus segala macem. Yang agak sulit sebenarnya kita ngasih pengertian ke bagian kelurahannya. Beberapa kelurahan itu ada yang mereka nggak ngerti pernikahan internasional itu butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu gitu. Bukannya kita minta itu tuh pasti dikasih, apa kenapa harus ditanya lagi? Iya, jadi ada data-data yang kayak misalnya nama, NIK, nomor ID, agama, kolom agama. Nah, itu kan selalu ada di dokumen-dokumen kita. Nah, itu tuh kayak ini AIT saya itu bukan orang Indonesia gitu loh, orang Jepang. Terus kayak oh ya udah tulis aja nomor ID-nya. Terus kayak jadi harus nulis ID apa ya? Mereka nggak punya KTP.
Terus ID pun di orang Jepang mainamba desho. Mainamba itu kan nggak boleh kasih tahu karena bisa jadi kriminal lain. Ntar so digunakan. Iya. Terus paspor bukan paspor, ID gitu loh. Terus kayak agak bingung. Nah, yang sebenarnya ternyata itu tuh nggak perlu. Jadi kolom A nomor ID, kolom agama itu tuh sebetulnya tidak perlu diisi untuk orang asing gitu. Tapi yang kadang ada namanya aja. Betul, cuman kadang beberapa gak ngerti. Jadi mereka pengennya kita ikut prosedur mereka. Yang agak capeknya di situ sih, ngasih pengertiannya itu loh. Itu terus beda counter, beda. Iya, beda orang. Aku sampai bolak-balik 3 hari buat ngurus itu doang. Dengan ngurus surat yang sama. Betul, dengan 3 orang yang berbeda, dengan 3 ketentuan yang berbeda. Ya, jadi ada yang kayak harus minta tanda tangan dari kelurahan, tapi mereka nggak mau tanda tangan karena biasanya kok nggak di kelurahan, biasanya di Disduk Capil. Iya. Biasanya di pencatatan sipil gitu kan. Terus kayak, loh ini saya dapat datanya dari KBRI, butuh tanda tangan dari kelurahan. Ya kita debatnya begitulah. Debat-debat yang sebetulnya gak terlalu penting, tapi jadi perdebatan itu yang agak bikin capek di Indo. Tapi setelah data-data di Indo itu udah selesai, KBRI malah cepet ya? KBRI, nah di KBRI cepet. Itu sehari udah selesai, nggak nyampe sehari, 30 menit tuh selesai. Untungnya sepengalaman aku tinggal di Jepang, bolak-balik KBRI itu, etos kerja KBRI itu ngikutin Jepang. Betul. Bukannya merendahkan juga ya, tapi ya memang KBRI Tokyo tuh gesit gitu. Iya, betul. Gesit dan jelas gitu loh. Kalau kamu kayak gini harus kayak gini, kalau udah lengkap ya jadi gitu loh. Iya, benar. Asal lengkap itu semua langsung diproses di situ. Untuk orang Indonesia itu persyaratannya dokumen yang harus dipersiapkan sekitar 14 atau 15 gitu. Banyak juga ya. Termasuk fotokopi KTP, KK dan lain-lain. Untuk orang Jepangnya sendiri cuma 4. Nah itu semua disatuin, dibawa ke KBRI. Setelah itu mereka screening dulu apakah sudah lengkap semuanya. Setelah oke, ada form dari KBRI untuk pencatatan pernikahan. Kita isi. Setelah isi, udah kita dapat itu kekong gubi shoumeisho. Oh, buat ke Kuyakusho, kelurahannya Jepang. Betul, buat didaftarkan. Buat daftar ke Kuyakusho. Kayak surat pengantar menikah lah ini. Iya, betul. Buat orang asing. Jadi kekong apa itu lah, itulah pokoknya. Itu tuh bukan cuma KBRI doang yang ngeluarin kayaknya sih. Iya. Tergantung semua konsulat, betul, negara masing-masing. Betul. Jadi sudah dinyatakan sah di negara Indonesia. Kalau udah dinyatakan sah di lokasi tersebut, di negara tersebut, baru bisa ngajuin pernikahan di Jepang. Nah, di Jepang ini juga cepat banget, cuman 40 menit. Oh, daftar kayak daftar doang ya? Daftar doang, ngasih berkas semua yang dari KBRI dikasih, terus data-data punya suami dikasih. Setelah itu diproses. Nah, terus 30 menit 40 menit selesai, itu sudah omedeto ya. Udah sah di Jepang nikahnya. Terus itu tuh begitu tanya ke orang Jepang, itu kalian beda negara sih. Coba kalau sesama orang Jepang 10 menit juga selesai. Katanya gitu. Ya setelah itu dapatlah kita dari Kuyakusho itu juri shoumeisho sama koin todoke. Jadi kayak sertifikat menikah di Jepang, sama satu lagi itu ya bukti menikah gitu loh. Menikah di mana, sama siapa gitu. Ini sudah berstatus suami istri. Itu kita dapat dibalikin lagi ke KBRI. Buat didaftarkan ke Capil. Iya. Balikin lagi ke KBRI. Nih kita udah sah juga nih di Jepang gitu. Nah terus mereka kasih berkas lagi. Itu berkas yang kita terima untuk didaftarin di Dukcapil Indonesia,
yang sampai sekarang belum aku lakukan. Karena itu gak ada batas waktunya. Yang penting pas kita ke Indonesia itu dalam waktu seminggu pertama harus dikasih. Tapi gak ada waktu kayak kamu harus pulang ke Indonesia minggu depan, gak ada. Oh, itu sepulangnya kita aja gitu loh. Lebih kayak mencabut kakak aja kayaknya. Iya kali ya. Iya. Iya. Jadi di kakak coret tuh. Hah, nama aku tidak akan ada di kakak lagi. Di sini ada kakak sih? Ada. Oh, ada ya? Ada. Yes. Oh. Terus Terus kalau prosesi secara Islamnya? Oh ya, nah setelah kita dari Kuyakusho kembali ke KBRI, mereka kasih yang buat di Dukcapil itu, plus mereka kasih nama dan nomor HP penghulu KBRI di Jepang, di Tokyo. Nah itu kita tinggal menghubungi beliau. Cuman ini kalau misalnya kalian lagi buru-buru, nggak bisa diburu-buru si bapaknya, karena penghulunya hanya satu orang buat ngurus. Betul. Banyak banget orang Indonesia banyak di Jepang. banget. Dan dia hanya menikahkan 2 pasangan dalam 1 hari. Dalam 1 minggu dia hanya memfasilitasi pernikahan di hari Senin dan Jumat sore ke malam. Seminggu 2 hari doang. Iya, jadi dalam seminggu beliau Cuma hanya bisa menikahkan 4 pasangan. Betul. Nanti aku waktu itu telepon Yoyaku itu tuh baru dapat sebulan seminggu kemudian, 5 minggu kemudian baru dapat slot. Yes. Hampir 2 bulan ya? Iya, sebulan lebih lah. Iya. Di situ kemudian ijab kabul di Masjid Tokyo. Oh, itu yang di foto-foto Tokyo bukan? Yang di foto-foto itu di enggak, di Chami. Iya, di Chami. Oh, tapi udah ijab kabul duluan. Udah. Jadi udah sah nikahnya itu dari Agustus. Resepsi di Chami kan resepsinya Oktober. Ya, enggak ding. Enggak. Nikah Islamnya Oktober juga. Cuman Oktober awal. Nah, resepsinya Oktober akhir. Gitu. Itu untungnya dapat duluan di Masjid Indonesia Tokyo, karena kalau kita menikah duluan, ijab kabul duluan selain dengan penghulu KBRI itu nanti kalau kita pulang ke Indonesia catatannya adalah kita nikah siri. Kita nggak bisa dapat buku ini, kartu nikah. Ya, butuh buku nikah. Kalaupun memang mau dapat buku nikahnya, kita harus sidang dulu. Harus ikut persidangan. Ya? Iya, riuh banget. Makanya kayak waktu itu kayak udah aseru gitu loh. Aduh, ini kebagian gak ya sebelum resepsi gitu. Tapi akhirnya untungnya kebagian sebelum resepsi itu disaksikan oleh pihak KUA. Kemudian di situ juga di proses buku nikahnya. Gitu. Berarti dari awal Oktober itu sebenarnya udah dapet tuh buku. Udah sah sebenarnya. Ya, tapi kita ini di Jami, Tokyo Jami. Kita bacanya Jami ya? Jami. Iya Jami. Jami ya. Iya. Di Jami itu kita ijab kabul lagi versi Turkinya. Itu tapi maksudnya nggak dihitung ijab kabul 2 kali. Jadi kayak untuk formalitas dan tujuan pendidikan. Jadi tuh orang-orang pas kita melangsungkan pernikahan, tamu-tamunya lihat ya. Iya, dan selain tamu undangan juga orang-orang yang berkunjung ke Jami boleh lihat bebas untuk bagian si ijab kabulnya ya. Oh, iya. Kalau resepsi nggak bisa. Karena itu kan di masjidnya langsung, di masjid Jaminya. Ya, jadi untuk purpose pendidikan juga kita melakukan itu sekali lagi. Lucunya tuh pakai bahasa Turki, jadi nggak ngerti. Terus ngebalesnya gimana? Cuman pokoknya doanya itu bahasanya mereka, bahasa Turki. Karena imamnya orang Turki gitu. Ada yang translate, tapi translate juga kayak, ya ini adalah doa untuk bla bla bla. Ini maksudnya adalah ini bla bla bla. Jadi bukan di translate satu
per kata gitu Cuma loh. ini ngasih tahu ini tuh ngapain. Betul. Lebih ke ngapain ya kan? Iya, terus kayak udah si imamnya cuma nanya 3 kali tuh dia nanya, apakah kamu menerima orang ini sebagai suami kamu. Kita tinggal hai 3 kali. Hai. Iya, satu orang hai 3 kali. Jadi kita hai 6 kali bersama. Udah gitu udah selesai. Dan resepsinya di situ juga. Langsung resepsi di hall. Oh, ada hallnya ya? Ada hallnya. Jadi beda gedung. Kelihatan berprestasi. Ya jadi masjidnya itu di lantai 2 di atas, hallnya itu di lantai 1, lantai dasar. Dan itu tuh nggak terhubung sama sekali. Jadi kemarin banyak juga yang kayak salah paham gitu loh, kayak pas kita bilang resepsi di Tokyo Jami, terus ada performance nyanyi, dance juga, kayak teman-teman JKT kan pada datang. Terus sekarang mereka kayak ikutan dance. Oh iya ada videonya. Iya ada dance. 3 orang dance kalau nggak salah. JKT. Iya. Itu terus orang-orang pada salah paham kayak, loh kok joget-joget di masjid gitu. Terus kayak menurut lo aja gitu kan, kayak beda gedung gitu sebetulnya. Cuman namanya sama-sama Tokyo Jami. Yang satu Tokyo Jami Mosque, yang satu Tokyo Jami Hall. Oh, memang apa ya namanya? Gedung serba Ya, bukan gedung ya. Iya, ruangan serbagunanya mereka aja ya. Kalau di Bandung tuh kayak Pusdai. Kamu tahu nggak Pusdai? Iya tahu Pusdai. Iya itu kan satu komplek tuh ada masjidnya, ada hallnya, yang masing-masing beda fungsi gitu loh. Iya. Ada bazarnya. Kayak gitu. Catering pusing nggak? Catering iya oke. Gimana deh di Jepang sendiri ngurus resepsi nikahan nih? Apakah sepusing di Indonesia? Aku nggak tahu ya di Indonesia sepusing apa. Ya. Cuman memang sangat terbatas yang ngerti pernikahan Islam di Jepang. Nggak bisa dibilang terbatas sih, nggak ada sama sekali. Jadi pertama kita sebetulnya menghubungi WO orang Jepang dulu nih. Oh, ada WO juga? Ada. Terus kita menghubungi dulu, kita sodang dulu, kita cerita-cerita pernikahan kita begini-begini, Muslim, lalala. Terus kayak yang tadinya kita menghubungi mereka untuk memudahkan kita mengurus resepsi, karena mereka nggak ngerti apa-apa tentang pernikahan Muslim, malah angkat tangan. Malah jadi mereka yang banyak nanya ke kita yang makin pusing gitu loh. Jadi ya udah deh, ntar aja deh gitu, kita cari dulu yang lain. Nah kebetulan ada WO dari IPMI Jepang, ikatan Muslim Indonesia terakhir yang ya ini perawat. Oh perawat. Ya jadi komunitas perawat di Indonesia itu bikin WO untuk tadinya mereka benar-benar cuma mau bantuin teman-teman yang mau nikah di Jepang aja sih gitu. Tapi ternyata ternyata memang sebanyak itu loh yang butuh orang Indonesia pengen nikah di Jepang. Betul. Nah karena memang Tokyo Chami Hall itu bukan tempat yang dikhususkan untuk pernikahan. Jadi agak tricky sebetulnya bikin pesta di situ. Pertama untuk catering kita nggak bisa manasin makanan. Jadi kalaupun mau makanan cuman bisa prasmanan, nggak bisa yang course. Kayak kambing guling nggak ada tuh pasti ya? Nggak ada. Ya kan. Sup. Iya nggak ada tuh yang gitu-gitu. Dulu tuh kitchennya masih bisa dipakai. Tapi setelah corona kitchennya udah nggak bisa dipakai umum. Itu jadi mau nggak mau kita cuma bisa nyediain cold dish. Kayak aku sih mintanya itu tadinya aku mau yang kayak ya udah deh prasmanan yang tahu gak sih yang ada api di bawah ya, yang gitu buat anget doang ya. Iya itu kan masih lumayan lah ya. Cuman avocado sang ngide cari-cari orang Indonesia kalau hajatan tuh ngapain ya gitu. Terus dia lihat ada tumpeng. Terus dia, aku mau ini. Jadi kita tumpengan per meja. Kita pesen tumpeng untuk 10 orang satu meja. Yang sebenarnya satu meja cuma 8 orang sih.
Itu dan disesuaikan. Meja orang Indonesia sambelnya dipedesin. Meja orang Jepang sambelnya dimanisin gitu. Untuk cateringnya kayak gitu sih. Dan dibilang WO pun sebenarnya WO-nya cuman bantu kita di hari H. Jadi mostly persiapan itu kita yang menghubungi, kayak wedding cake, terus makanan penutup, catering, dan segala macam itu kita yang kontakkan sendiri sama mereka gitu. Oh, jadi total berapa orang tuh yang datang waktu itu? Kita undangnya 75 orang. Teman-teman mama papa nggak ada tuh ya? Nggak ada. Cuma teman sendiri. Kita semua teman sendiri dan keluarga dekat gitu. Keluarga besar. Yang dimana kalau di Indonesia kan nggak mungkin ya? Iya. Pasti 400. Betul. Intimate wedding di Indonesia 100 orang. Oh iya. Iya. Itu 75 orang pun kayak orang-orang Jepang udah pada kaget sebenarnya, kayak banyak banget. Rame banget. Padahal ya kayak menurut aku itu ini sangat kompak gitu loh. Ya kalau dibandingin sama kebudayaan nikahan di Indonesia tuh kecil banget. Iya. 75 Iya, gitu. kayak ngumpulin Jepang, 2 kelas. Susah gitu. Begitu. Berarti dari teman dari Avocado-san, terus teman dari Ica, terus digabungin itu 75. Betul. Itu beneran teman yang benar-benar teman. Orang tua datang ke sini. Orang tua datang. Terus sampai kalau keluarga sampai apa yang datang selain orang tua? Enggak ada sih, bunda sama ade doang. Oh, berarti lingkar satu doang ya? Iya. Iya benar juga sih, siapa yang membayar? Iya betul. Oh, ada teman dari Indo juga nggak datang ke Enggak. Jepang? Kebetulan gitu, nggak juga? Enggak ada sih. Oh, berarti resepsi gitu nggak di live-in gitu juga nggak ya? Itu live. Oh live ya? Iya, kita live. Kita ada link Zoom untuk 200 orang. Yang di Indonesia. Dan keluarganya Avocado-san yang di Chile. Oh iya. Iya, dia kan setengah. Ya, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi Avocado-san itu adalah Hafu, teman-teman. Hafu, Jepang sama Jepang Chile. sama Chile. Oh, berarti itu beneran masih Hafu ya? Iya. Bukan keturunan ya? Bukan, beneran setengah-setengah. Dari bapak? Bapaknya Chile. Oh, dan keluarga masih di Chile tuh? Iya, keluarga besarnya di Chile. Mau ke Chile juga ntar? Mau. Cuman kayaknya harus punya UQ yang banyak, harus punya cuti yang banyak. Karena kesana pesawatnya 30 jam. Oh iya kan, Amerika Selatan. Iya. 30 jam. Kemana dulu? Pasti transit Amerika dulu sih. Iya, Amerika. Transit Amerika terus ke Chile. Betul. Tapi dia sering pulang gak sih? Nggak sering, tapi pernah. Oh, tapi native juga ya, native apa ya? Di Chile itu apa? Spanish. Iya. Oh, Spain seru. Kalau ini Ica, kan bukan rahasia umum lah. Apa tuh? Kalau beda budaya aja, apa ya? Kalau di Indonesia beda suku aja, ada perbedaan macam-macam. Ini kamu udah beda budaya, beda negara, terus yang satunya lagi budayanya juga nyampur. Iya betul. Ada ini nggak sih? Bukan konflik ya, lebih tepat. Ada clash gitu nggak sih di awal-awal gitu? Pasti kayak ada kebiasaan sih. gitu. Iya, tapi sebenarnya malah kita lebih ke pola pikir aja. Jadi karena dia memang keluarganya nggak yang Jepang tok. Setengah-setengah kan. Jadi dia pola pikirnya memang udah kayak dia mau nerima hal-hal baru yang sebelumnya dia gak pernah temuin gitu. Gak yang karena kamu di Jepang kamu harus seperti orang Jepang. Gak ada. Jadi kayak ya emang cukup chill sih kayaknya. Iya betul. Jadi kayak kita lebih banyak menyesuaikan cara pandang kita terhadap sesuatu aja gitu loh. Karena kadang ada yang kayak buat aku ini itu oke, tapi buat dia gak oke. Begitu juga sebaliknya gitu loh. Kayak buat dia jalan berdua sama temen lawan jenis tuh
nggak oke. Karena di Jepang hubungannya bisa seperti ini, bisa seperti itu gitu. Tapi kita yang sebagai orang Indonesia kayaknya biasa aja deh gitu. Kayak ini kok teman ya teman aja gitu. Ya itu yang kayak lagi teman konten juga ya. Iya, kadang kayak kita kan konten. Terus aku juga bermusik, kadang kayak pemain bandnya cowok gitu kan. Oh iya juga ya. Iya, ini staff TV cowok gitu. Penanggung jawab aku cowok. Awalnya dia yang kayak di situ cara dia melihat itu tuh orang Jepang banget. Oh. Iya, jadi kayak kalau orang Jepang cewek cowok berduaan pasti ada apa-apa gitu. Nah awalnya di situ aja sih menyesuaikan pikiran di rumah kebiasaan gitu. Kebiasaan nggak ada sih. Kayak misalkan di Indonesia ini tuh nggak boleh di kita misalkan taruh sini atau apa gitu tuh nggak ada, atau makanan gitu nggak ada ya? Nggak ada sih, cuman dia shock pas aku sarapan itu nyelupin biskuit ke kopi. Tahu sekarang anak sekarang udah nggak ngelakuin juga sih. Nggak tahu juga sih ya. Oh my god, kau jangan gitu dong. Membuat aku terlihat sangat tuh. Bukan, kan ini tergantung referensi di keluarganya ada atau enggak. Oh gitu. iya betul. Itu kan memang orang generasi di atas kita kan yang melakukan, makanya kita melakukan juga gitu. Iya. Kayak nyelup roti ke susu atau ke tapi kopi enak sih gitu. Iya kan? Iya, terus terus aku mau ngomong apa sih? Ya terus aku pas nyelupin itu dia kayak, kamu kenapa nyelupin makanan ke minuman? Kayak, oh iya bener. Iya. Itu kan bukan sup gitu. Iya. Jadi buat dia tuh nggak ada pengalaman itu gitu. Jadi shock aja dia lihatnya. Jangan-jangan kamu ini lagi, Ica apa? Minum kopinya ditaruh di piring kecilnya itu. Dituangin di situ baru. Enggak. Enggak sampai sana. Enggak segitu ya. Enggak sampai sana. Enggak. Normal. Kan biasa gitu biar kalau biar enggak terlalu panas. Iya, pos ronda atau di warung kopi kan. Iya. Tapi aku pengen ngajak dia deh ke warung kopi yang kadang yang suka ada yang gelasnya dibalik gitu loh. Gelasnya dibalik. Gelas kopinya dibalik, gelas kopi ditaruh piring di atasnya, terus minumnya dibalik gitu. Jadi airnya tuh muncul dari si piring itu, terus kita sedot piringnya. Tahu gak sih? Oh iya. Ada sih kayak lucu juga nih kalau diajak ke situ. Tapi aku lupa nama kopinya apa ya? Oh, ada yang kopi areng juga itu. Iya, kopi apa sih, Jos? Ya mungkin di Solo kali ya. Iya. Ajakin kangkringan gitu ya. Iya, aku pengen tuh. Tapi kalau di sebenarnya kalau di Jakarta kan experience kayak gitunya nggak terlalu banyak ya. Ya paling beberapa ini doang. Tapi kalau udah kayak ke Semarang, ke Jogja, ke Solo, terus ke Bali sih kayaknya udah ini. Surabaya, yang daerah-daerah kesana ke Sumatera gitu-gitu mungkin cukup kaget sih. Soalnya waktu itu ke Indonesia berapa hari? Seminggu dia. Mencret nggak? Iya mencret. Enggak, dia orang Chili. Enggak juga tapi. Oh iya? Iya, dia kayak pas ke Bali tuh makan bebek pakai sambal matah gitu. Kebetulan tuh sambalnya emang pedes banget. Terus dia kayak, ini enak tapi pedes banget. Jadi dia makan sambil nangis. Besoknya mules. Itu sih. Karena memang udah bukan rahasia umum. Kalau orang Jepang datang ke Indonesia itu selalu bawa obat itu loh. Apa sih namanya? Obat diare. Iya, obat diare apa itulah pokoknya. Karena bukan karena pedesnya doang sebenarnya. Makan nasi Padang aja mereka bisa mencret gitu loh. Apa ya? Kurang higienis kah? Kumannya beda kah? Mungkin lebih kaget kali ya. Santan, rempah. Iya. Kan di Indonesia itu nggak mungkin lepas dari rempah lebih tepatnya. Bawang merah juga ada, pasti belum ada makanan yang ada ketumbarnya, ada gitu-gitunya. Tapi dia ini loh kayak 3 hari di Indonesia terus dia bilang, aku capek, kita bisa makan makanan yang gak ada rasanya gak? Gitu. Iya bener juga sih. Mungkin memang buat dia apa ya? Intens. Iya. Rasanya kan intens terus banget ya. Gitu loh. Padang. Iya, terus. Padang, nasi campur, makan bebek ya kan.
Terus semuanya ada rasanya bakso, gitu kan. Iya, mie ayam. Itu kan kayak medok banget gitu loh, kayak buat orang Jepang. Bahkan kayak Jadi ayam bakarnya yang grill itu pun dibumbuin kan Iya, kalau di iya. Indonesia. Betul. Dia tuh suka, dia selalu bilang enak. Tapi enak mungkin terus. capek gitu ya buat dia. Terus jadi kayak aku mau makan yang gak ada rasanya. Ada nggak? Dia bilang. Ya udah jadi Sushi kayak lagi. Iya kita makan sushi. Susinya Sushi pun tapi ada sushi rasanya. beneran, enggak. Oh, sushi beneran Iya, ya. dia nggak mau, dia nyobain tuh sushi yang mayones lah, pakai Iya. kremes itu kan. Terus kayak dia makan 3 potong sih ya udah. Enak sih tapi udah gitu. Nggak bisa makan banyak. Iya. Karena kayak ya yang misalkan yang kita tahu kayak sushi teh gitu kan Iya. sebenarnya bukan authentic sushi kan. Iya, betul. Itu udah beneran fusion doang itu. Mm-mm. Orang Jepang pun kok banyak karagenya gitu. Iya. Untungnya sekarang kayak Genki Sushi udah masuk kan. Ada Iya. Genki Sushi juga. Oke. Terus ke depannya nih, Mm-mm. Ica Ya. bakal ada project lain lagi? Ada sih, tapi aku belum bisa bilang. Oh. Masih dirahasiakan. Di pihaknya apakah Indonesia atau Jepang? Di Jepang. Oh. Iya. Kolaborasi lagi nih kayaknya ya. Mungkin. Atau kita ntar terkecoh lagi gitu. Oh enggak sih, enggak pakai kecoh-kecohan, enggak pakai prank. Tapi itu efektif menurut ya. Itu efektif banget karena emang awalnya waktu dengerin Nihon no Flyby itu kayak sedikit gitu. Iya benar, tapi kayaknya kok liriknya gini ya gitu. Iya. Yang ngerti ya maksudnya. Iya, Kok boleh liriknya ngerti. gini gitu. Terus waktu itu sampai akhirnya jadi iklan McD itu berapa lama? Itu sekitar 2 mingguan Iya. ya. Ada pause 2 minggu di situ. Nah di situ tuh, oh ya oh gitu, Iya. make sense. Tapi orang Indonesianya ini ya, pada suka lah, pada wah gitu. Iya, suka pada suka banget. Ngomong-ngomong kamu sendiri kalau di Indonesia itu udah pernah datang ke acara-acara kayak gitu belum sih? Acara apa tuh? Misalkan jadi guest atau jadi apa gitu, TV gitu belum ya? TV udah dulu. Pas yang viral itu Bluebird. Oh, udah lama banget. Ada tuh. lama, ya hitam putih, dahsyat, silet, Kompas TV, insert J-pop tuh dulu ada kan? Insert J-pop. Iya, ada loh dulu insert J-pop, insert K-pop. Oh. Iya, masuk tuh situ. Oh, paling terakhir yang gara-gara kasus itu doang ya. Kasus apa tuh? Bukan kasus sih, apa sih yang Kaget loh. trofi itu. Oh iya betul. Tapi itu kan kamu Itu juga wawancara wawancara aja. doang ya. Oh, oke. Ya, semoga proyeknya lancar-lancar. Amin. Sekali lagi selamat Terima kasih. sudah menikah. Sudah sah. Kok sudah menikah? Sudah sah dan Iya. akhirnya menikah dengan Avocado Sang. Terima kasih banyak. Dia Alhamdulillah. namanya Jepang apa nama Chili? Nama depannya Jepang, marganya marga bapaknya, marga Chile. Oh, kirain malah kebalik ya. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa lah. Gitu, semoga langgeng-langgeng, semoga Avocado Sang nggak nggak bosan-bosan di kontenin terus. Iya. Maksudnya nggak bete, dia pernah Betul, bete nggak sih betul. di kontenin gitu? Enggak sih, nggak pernah. Cuman kan dia nanya ini artinya apa. Kadang aku ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Oh iya. Kamu ngomongin apa? Gosipin aku ya gitu. Enggak tenang. Kemarin kan juga sempat liburan bareng ya. Yang mana tuh? Kayaknya yang sama atau yang sama Erika kita dan hobinya lainnya. liburan. Oh iya yang ke Okayama. Oh tapi kalian pasti sekitaran ngomongnya bahasa Jepang lah ya. Mas Jepang kalau itu. Kalau dia
merasa left out sih lucu juga sih. Iya. Nggak, tapi dia ini loh belajar bahasa Indonesia. Oh iya. Iya, pakai Duolingo. Duolingo. Iya. Oh, karena harusnya dia bisa belajar dengan cepat sih. Iya. Setidaknya bisa baca lah. Iya, dia gampang banget. Ya kan kita sama Spanyol kan sama Iya. cara bacanya. Jadi dia nggak ada yang pelafalannya nggak ada yang susah didengar. Harusnya tinggal bilangin aja, oh kalau di Indonesia tuh grammarnya gampang, udah tinggal Betul, diurutin betul. aja. Ini taruh sini, ini taruh Iya. sini. Karena mungkin dia belajar dari yang formal gitu ya. Jadi dia kayak, aku bingung banget ini ada 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 Wah, kalau itunya susah sih. ngan, nya gitu kan. Apa prefix afik prefixnya. Iya, terus kayak ya aku bilang nggak usah, kalau mau ngomong mah nggak usah dipakai. Ini misalnya aku memakan ini, nggak usah, bilang aja aku makan unta gitu apa. Iya pokoknya Iya, naranderu aja lah kayak gitu. betul betul. Oke. Ya mungkin semoga kedepannya apa ya namanya proyek-proyeknya makin lancar, makin semoga viral lagi gitu. Amin. Sebenarnya nungguin ini loh. Emang karena di Jepang itu ya memang waktu The Voice tuh kan kita berdua juga nontonin tuh. Iya. Kayaknya emang kurang juga sih ya. Iya. Maksudnya nggak yang menang pun kita nggak jadi berita-berita banget gitu loh. Iya. Nggak tahu kemana. Beda memang ketika di Indonesia kayak mungkin itu kayak Idol, The Voice itu kan kenapa 1, 2, 3-nya lanjut terus kan karena laku kan. Iya. Dan kita tahu, dan biasanya yang meskipun yang terkenal dan bertahan itu nggak tahu ya, itu mungkin kayak jinx doang ya. Yang satu tuh memang menang tapi Susah naik. biasanya yang terkenal tuh antara 2 atau 3 kayak gitu-gitu kan. Betul. Dan itu membantu, tapi kalau di sini nggak juga ya. Apa ya Pak? Yang paling terkenal nggak ada ya, yang kayak The Voice gitu nggak ada ya? Nggak ada sih. Ya itulah pengen ini. Kalau ini ada nggak sih Ica? Apa? Kayak dapat tawaran program jalan-jalan gitu. Program ya? TV gitu belum ada ya? Program TV belum ada sih. Baru kayak promosi wisata by kayak SNS, media sosial dan gitu. Karena apa ya namanya? Kalau bisa dilihat kan kita punya surplus orang yang banyak ya. Betul. Apa ya namanya? Bahasa bagusnya tuh apa sih namanya? Apa yo? Demografi apa? Ada 2 kata belakangnya demografi apa sih? Aduh, apa? Bonus demografi. Oh, oke. Kan kita punya bonus demografi. Iya. Ditambah lagi sekarang yen agak murah gitu kan. Harusnya mencari sedih. influencer yang memang tinggal di Jepang tapi apa sih namanya? Followersnya di Indonesia itu tuh bisa jadi ini banget sih. Ayolah JNTO gitu-gitu. Ya ayolah. Mana ayo. Gengannya dia tuh sangat ini banget loh, gengannya. Tolong geng influencernya itu. Onegaishimasu. Ya mungkin itu aja buat episode kali ini teman-teman. Terima kasih Ica udah datang. Yes. Mampir udah berapa kali? 3 kali ya? Iya. 3 kali mampir ke Night in Tokyo. Semoga dilancarkan kerjaan. Amin. Nyanyinya. Amin. Nikahnya juga semoga langgeng. Amin. Apalagi ya, semoga ya Avocado Sang nanti balik ke Indonesia juga, diajak kemana-mana. Dia mau kemana lah? Enggak. Ntar Lebaran kita pulang ke Indo. Wah. Iya, pertama kali dia mau pengen tahu Ramadan di Indonesia tuh kayak gimana. Soalnya kalau di Jepang kan gak ada apa-apa. Itu seru banget. Ya kan. Jadi suruh main beduk aja. Main beduk. Takbiran. Iya juga ya. Kan pasti ada. Atau masih ada gak sih? Apa tuh? Pawai takbiran gitu. Aduh, gak tahu. Aku udah 6 tahun gak ini suruh ikutan Ramadan aja. di Indo. Suruh ikutan pawai takbiran. Suruh pakai sarung diselempangin. Pakai peci. Dia mukanya nyaru banget loh.
Iya dia tuh ini bunglon banget, kemanapun mukanya disangka orang lokal. Iya kan? Iya. Bener nyaru banget sih mukanya. Waktu ke Kawah Putih dia diajak ngomong bahasa Sunda sama ibu warung. Terus dia ngengong-ngengong. Nggak ngerti. Iya. Oke. Ya semoga dia nanti betahlah di Indonesia. Amin. Nggak inilah apa sih namanya? Nggak mencret. Amin. Paling penting. Dan mungkin teman-teman yang pengen tahu nanti kedepannya proyeknya Kak Ica itu apa aja, bisa di follow Instagramnya Kak Ica. Yes. Mungkin beberapa teman-teman juga udah pasti follow lah kayaknya. Yeay. Ica Zahra. Dan jangan lupa juga teman-teman yang pengen tahu informasi yang berkaitan tentang Jepang dan hal-hal yang berkaitan tentang podcast ini, bisa follow di Instagram night.in.tokyo. Di sana ada ya semua informasi yang berkaitan tentang podcast ini. Dan jangan lupa juga kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang ditulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling akhir, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, sekali lagi Ica, terima kasih udah datang ke Night in Tokyo, dan terima kasih juga teman-teman udah terus dengerin Night in Tokyo. Semoga bermanfaat, semoga menghibur juga. Selamat malam. Sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.